bensena seperti disampaikan tadi itu adalah senyawa aromatis atau inti aromatis yang mempunyai 3 ikatan rangkap yang berseling. Seperti yang sudah dari hasil eksperimen, ternyata walaupun bensena itu mempunyai 3 ikatan rangkap atau 3 alkena, jadi ena, 3 ikatan ena, ternyata bensen itu tidak mempunyai sifat sebagai senyawa alkena. Oleh karena itu bensen sulit untuk diadisi. Tetapi menunjukkan bahwa di sini bensen itu ternyata lebih mudah untuk mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Artinya apa di sini? Bahwa bensen itu dapat disubstitusi atom H pada bensen. Jadi satu atom H pada bensen ini dapat disubstitusi oleh NO2 menjadi C6H5NO2 dengan membebaskan satu atom H yang ditangkap ini menjadi H2O. Nah, reaksi antara bensen dengan ini pereaksi HNO3 berasap dan katalis H2SO4 pekat atau ini menghasilkan NO2 gitu ya. Kemudian dia mensubstitusi atom H menjadi C6H5NO2 atau nitrobensen. Mekanismenya begini. Jadi HNO3 setelah bereaksi dengan H2SO4 atau katalis H2SO4 pekat, maka akan dihasilkan ion nitronium. Ion nitronium ini bersifat elektrofilik. Kenapa bersifat elektrofilik? Dia suka elektron karena dia bermuatan positif. Nah, selanjutnya ion nitronium ini akan mensubstitusi atom H, gitu kan? Pada inti aromatis, akan masuk pada inti aromatis karena inti aromatis itu kan kaya akan elektron begitu, sehingga akan menjadi suatu inti yang bermuatan positif dan ini tidak stabil. Oleh karena itu dia akan cenderung nanti melepaskan H+. Dia akan lepas sebagai H+, gitu kan, ini bermuatan positif, kemudian lepas sebagai H+, H+-nya ditangkap, ini kan nanti lepas sebagai H+, H+-nya ini ditangkap oleh H2SO4 min sehingga menjadi H2SO4 dan terbentuk senyawa baru yaitu nitrobensen. Nah, selain mengalami reaksi nitrasi, bensen juga dapat mengalami reaksi sulfonasi. Reaksi sulfonasi itu adalah reaksi antara inti aromatis dengan gugus SO3. Sehingga SO3 ini akan masuk ke inti aromatis sehingga menyebabkan cincinnya bermuatan positif, ini berjalan lambat yang menentukan reaksi. Selanjutnya ini tidak stabil karena bermuatan positif, dia akan melepaskan H+, kan? Melepaskan H+, H+ akan ditangkap oleh HSO4 min, gitu kan? Sehingga akan terbentuk C6H5 SO3 min dan H2SO4. Nah, C6H5 SO3 min ini direaksikan dengan H3O+. Di sini karena ada H2O dan ini ada H+ gitu ya. Maka ini akan menyerang H+ di sini, maka dia akan terbentuk C6H5SO3H ditambah dengan H2O. Itu adalah reaksi sulfonasi sehingga dihasilkan bensen, asam bensen sulfoksida. Nah, itu adalah mekanisme reaksi pada inti aromatis. Substituen yang terikat pada inti aromatis itu substituen pertama sebenarnya. Kita tahu ini kan bensen monosubstitusi. Nah, substituen yang pertama ini, bensen tadi kan mempunyai
berapa? 6 atom H yang dapat disubstitusi. Nah, pada saat substitusi pertama, 1 atom H disubstitusi oleh gugus tertentu. Ini kan bisa gugus OH, bisa gugus CH3, bisa gugus Cl, bisa gugus NO2. Ternyata jika akan dilakukan substitusi yang kedua, terserah dimanapun juga, bisa di sini, bisa di sini, gitu kan? Bisa di sini, bisa di sini. Ternyata letak substituen kedua ini sangat ditentukan oleh gugus yang pertama ini. Ya, gugus yang pertama ini. Nah, berdasarkan eksperimen gitu ya, terhadap laju nitrasi pada benzen yang sudah tersubstitusi, yaitu substitusi kedua, menunjukkan bahwa kecepatan nitrasi pada setiap benzen yang telah tersubstitusi oleh gugus yang berbeda itu tidak sama. Jadi kalau kemudian ini kita tahu, ini adalah kita anggap sebagai standar benzen, gitu ya. Benzen itu apabila dilakukan nitrasi, kecepatannya dianggap saja 1. Tetapi apabila yang dinitrasi ini kan adanya gugus NO2 plus ya, plusnya di N-nya ini ya. Nitrasi ini, proses nitrasi ini jika terjadi pada Cl, itu kecepatan nitrasinya lambat, yaitu 0,03. Kalau pada nitro, kecepatan nitrasinya itu sangat-sangat lambat, 0,000001. Tapi kalau nitrasi itu pada fenol atau hidroksibenzen berjalannya lebih cepat, 1000 kali lipat dibandingkan dengan nitrasi yang terjadi pada benzen yang tidak tersubstitusi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kecepatan reaksi itu tidak sama satu terhadap yang lain. Ya, kecepatan reaksinya tidak sama. Nah, pengamatan di atas itu mendukung mekanisme elektrofilik pada substitusi. Jadi, jika laju reaksi pada substitusi kedua itu bergantung pada serangan elektrofiliknya. Elektrofilik atau gugus yang bermuatan positif atau dia yang pencari elektron, kan? Nah, maka substituen yang bersifat nukleofilik, yaitu pendonor elektron ke cincin, akan meningkatkan kerapatan elektronnya sehingga mempercepat reaksi. Tetapi substituen yang bersifat menarik elektron pada cincin akan menurunkan kerapatan elektron dalam cincin sehingga memperlambat reaksi. Ya, bagaimana itu gambarannya? Tuh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Pada gugus pengarah orto, para, dan meta, kita lihat substituen yang ada pada cincin. Misalnya kita punya substituennya ini adalah metil, ya. Nah, pada saat metil ini kita nitrasi tadi, maka gugus NO2 itu bisa masuk di C nomor 2 maupun di C nomor 4 atau di C nomor 3, gitu kan? Kemungkinannya kan bisa masuk di sini, atau di sini. Kan? Kalau masuk di sini, di sisi sini kan berarti sebenarnya sama dengan ini kan, sama dengan di sini. Kalau masuk di sini ya berarti sama dengan yang ada di sini, gitu kan? Jadi kalau kemudian alternatifnya adalah masuk di 3 posisi ini, 1, 2, 3. Nah, kita lihat kalau nitro itu masuk pada posisi 2, itu akan terbentuk ikatan rangkapnya ini putus, masuk ke sini. Agar bisa dimasukin oleh NO2, maka ini ada muatan positif di sini. Jika kemudian dia masuk pada posisi ini, maka gitu kan? Ikatan rangkapnya, oke, 1, 2. Ini sebenarnya sama ya. Gambarnya ini dari sini nih.
supaya Anda tidak bingung. Saya gambar begini aja. Kan sebenarnya sama saja kan, ini begini sama ini begini. Tapi tulisannya beda agak jelek. Nah, jika dia masuk pada posisi ini, maka ikatan rangkapnya akan putus masuk di sini, sehingga akan dihasilkan struktur ini. Tapi apabila dia masuk di posisi nomor 4, maka ini ikatannya akan masuk ke sana, begitu ya. Dia akan masuk ke situ sehingga akan ada muatan positif yang ada di sini. Kan? Nah, kita lihat ini adalah pembentukan pertama. Namun muatan positif ini ternyata dapat melakukan delokalisasi, dapat terdelokalisasi. Sehingga kalau ini ada muatan positif, kemudian ikatan ini akan mengalami resonansi, begitu ya, akan terbentuk ini muatan positif, demikian juga ini terus, maka akan terjadi muatan positif di sini, ini akan balik, begitu ya, kemudian akan bergerak seperti ini. Nah, pada ini juga itu akan terjadi resonansi muatan positif. Ada kemungkinan ini juga ada resonansi muatan positif. Nah, kalau kita lihat sebaran muatan positif tersebut, di satu saat yang pada posisi orto dan meta, itu ada satu tahapan di mana muatan positif itu terletak pada C yang mengikat gugus metil. Ini kan muatan positif terikat pada C yang mengikat gugus metil. Nah, gugus metil itu bersifat mendorong elektron. Dia mempunyai sifat mendorong elektron. Ya. Sehingga pada saat dia ini, C ini bermuatan positif, dia ada sumbangan dorongan elektron dari metil. Sehingga kepositifannya itu menjadi relatif berkurang. Oleh karena itu dia menjadi lebih stabil. Tetapi pada posisi meta, jika kemudian nitrasinya atau nitronya masuk pada posisi meta, muatan positif ini tersebar di tempat-tempat yang tidak ada CH3-nya. Sehingga dia tidak terstabilkan. Oleh karena itu, posisi yang lebih disukai adalah apabila terjadi nitrasi pada toluena atau pada metilbenzena, maka gugus nitro itu akan lebih senang masuk pada posisi 2 atau pada posisi 4. Oleh karena itu, toluen itu adalah pengarah ortopara. Artinya apa? Apabila ada toluen disubstitusi oleh gugus yang lain, maka gugus yang lain tersebut akan cenderung masuk pada posisi orto atau pada posisi para. Dan dia tidak suka masuk pada posisi meta. Karena apa? Karena bentuk intermediate-nya kurang stabil. Sementara di sini ada satu struktur intermediate yang stabil. Itu. Nah, sehingga pada serangan ortopara, pada salah satu muatannya itu positif pada ion benzononium, yaitu intermediate-nya, muatan positif tersebut berada pada karbon pembawa metil, sehingga dia membentuk karbokation tersier yang lebih stabil daripada karbokation sekunder. Nah, pada serangan meta hanya terbentuk karbokation sekunder pada resonansi benzenium, sehingga gugus metil pada benzen itu adalah cenderung memberikan pengarah orto atau para. Nah, sebaliknya ini contoh yang lain itu adalah pada fenol, ya. Fenol ini gugus OH itu juga dapat dilakukan brominasi, di mana gugus atau atom brom itu bisa masuk pada posisi nomor 2, 3, atau 4. Ada kemungkinan masuk di posisi ini. Tetapi mana yang lebih disukai? Tentunya ternyata kalau dia masuk pada posisi orto, itu ada posisi di mana ini muatan positif itu terikat pada C karbokation tersier.
dan di sini ada induksi juga, ada resonansi atau delokalisasi elektron dari pasangan elektron bebas pada OH, sehingga terdapat struktur keseimbangan yang relatif stabil. Kalau pada para juga begitu, dimungkinkan terjadinya pembentukan karbokation tersier dan ini kemudian mengalami delokalisasi dengan pasangan elektron bebas dari OH, sehingga dia membentuk intermediate yang lebih stabil. Tetapi jika kita lihat pada meta ini, posisinya hanya selalu pada membentuk karbokation sekunder, tidak ada pada membentuk karbokation tersier, sehingga tidak memungkinkan terjadinya delokalisasi elektron atau resonansi dari pasangan elektron bebas pada OH. Nah, pada resonansi senyawa intermediate, salah satu muatan positif itu terdelokalisasi pada karbon pembawa hidroksil. Pergeseran pasangan elektron bebas dari oksigen ke karbon positif ini menyebabkan muatan positif itu terdelokalisasi lebih jauh ke oksigen. Ini yang membuat bentuk intermediate tersebut lebih stabil. Oleh karena itu, gugus OH pada inti aromatis atau pada inti benzen cenderung mengarahkan substituen berikutnya itu pada posisi orto dan para, dan tidak pada posisi meta. Gitu. Itu adalah rasionalisasinya kenapa bahwa substitusi kedua itu letaknya atau posisinya diarahkan oleh substituen yang pertama. Pada gugus yang lain, contohnya ini adalah nitrobenzen, begitu ya. Pada nitrobenzen, ini ada gugus nitro, maka substitusi berikutnya bisa masuk pada posisi ini, pada posisi orto, meta, atau para. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, jika kemudian substituen itu masuk pada posisi orto dan para, orto atau para, maka ada satu tahapan di dalam intermediate itu di mana dia terbentuk ini karbokation yang ada di sini bermuatan positif ini ya karbon tersier ini bermuatan positif, tetapi dia mengikat N yang bermuatan positif juga. Jadi kepositifannya di sini double. Orang sudah punya hutang, dia ini kurang hutang karena ketarik ke yang positif, dia diberi tagih hutang. Istilahnya dalam bahasa Jawanya begitu, sehingga dia menjadi tidak stabil, hutangnya lebih banyak. Nah, dia nggak suka hutangnya lebih banyak. Ini juga begitu. Tetapi kalau dia substitusi keduanya itu masuk pada posisi meta, dia muatan positif ini terdistribusi pada CC yang tidak berhutang. Jadi pada C nomor 2, pada C nomor ini 2 ya, dan C nomor 4. Dia tidak pernah pada C nomor 1, gitu kan? Sehingga dihindari adanya double hutang. Gitu. Nah, jadi pada struktur resonansi intermediate untuk substitusi orto, para menghasilkan intermediate dengan 2 muatan positif yang bersebelahan. Yang ini tidak stabil, sangat tidak diinginkan, sehingga dia tidak stabil. Jadi ada intermediate dengan dua muatan positif yang bersebelahan. Ini nggak disukai. Tetapi kalau pada posisi meta hanya ada menghasilkan 1 intermediate dengan 1 muatan positif. Nah, ini yang lebih disukai. Oleh karena itu, gugus nitro ini pada substitusi berikutnya dia cenderung mengarahkan substituen berikutnya masuk pada posisi meta, bukan pada posisi para atau pada posisi orto. Jelas ya? Oke, nah kalau Anda menganalogikan ini, setiap kali melakukan meramalkan substitusi kedua melalui mekanisme ini mungkin menjadi agak riwah ya, agak sulit gitu ya. Jadi agak panjang. Oleh karena itu kita mencoba tadi untuk bisa melihat ini tadi beberapa ya efek pengarah dan pengaktif dari gugus fungsi umum berdasarkan urutannya. Jadi tadi kalau NH2 ini
pengarah ortopara, NHR pengarah ortopara, OR pengarah ortopara, OH pengarah ortopara, fenol tadi kan pengarah ortopara. Nah, ini adalah data yang ada. Nah, kalau Anda suruh menghafalkan ini biasanya agak sulit, agak males kalau suruh menghafalkan ini. Oleh karena itu, Bu Cici mencoba memberikan generalisasi. Bagaimana cara menentukan bahwa gugus tersebut itu pengarah orto, para, ataukah meta? Maka ini dapat digeneralisasi. Jadi apabila Anda nanti melihat gitu ya, suatu gugus senyawa misalnya anilin atau aminobenzen, dia pengarah orto atau para, pengarah ortopara ataukah pengarah meta? Nah, daripada menghafalkan itu, Bu Cici juga nggak suka menghafalkan, maka kita coba di sini. Ini adalah ketentuan untuk Anda bisa menentukan bahwa ini pengarah ortopara dan yang lainnya adalah pengarah meta. Jadi pengarah ortopara dan meta itu ditentukan oleh sifat-sifat atom dari substituen, yaitu dari gugus fungsi ini adalah atom pertama dan atom kedua saja. Jadi dipengaruhi oleh atom pertama dan atom kedua. Dan tidak dipengaruhi oleh atom ketiga. Nah, apabila atom kedua itu lebih elektronegatif daripada atom pertama, berarti kerapatan elektron pada atom kedua itu akan kerapatan elektron pada atom pertama itu akan tertarik pada atom kedua. Jadi kalau kita lihat misalnya ini ada gugus NH2 misalnya ya. Ini adalah benzen di sini. Misalnya gitu ya, benzen. Nah, kita lihat atom pertamanya N, atom keduanya H. Ini ya. Kemudian ada lagi misalnya begini. NO2 misalnya. Nah, ini jadi atom pertamanya ini N, atom keduanya O. Nah, apabila atom kedua itu lebih elektronegatif dari atom satu, berarti kan ini O lebih elektronegatif dari atom satu, atom N. Maka kerapatan elektron dari atom satu ini, N ini, akan ketarik ke O. Sehingga atom N ya benar, atau atom 1 tidak dapat mendonorkan elektronnya ke sini. Jadi dia tidak dapat mendonorkan elektronnya ke ke inti aromatis. Dengan demikian elektron ini, gugus ini itu berarti tidak bisa mendonorkan elektronnya, berarti dia bersifat mendeaktifkan cincin. Jika dia bersifat mendeaktifkan cincin, maka dia pengarah meta. Dan sebaliknya, apabila ini keelektronegatifan dari atom kedua itu lebih kecil daripada atom satu, gitu ya, maka atom satu itu akan dapat mendonorkan elektron atau mendelokalisasikan elektron ke cincin, sehingga dia akan mengaktifkan cincin. Yang mengaktifkan cincin itu adalah pengarah ortopara. Contoh, kita punya di sini ini inti aromatis ya, benzen yang mengikat CH3. Atom pertamanya adalah C, atom keduanya adalah H. Nah, kita tahu keelektronegatifan C itu lebih besar daripada H, sehingga H itu tidak mempengaruhi kerapatan C. Karena kan C menjadi lebih senior, H ini lebih junior. Berarti H ini tidak bisa mempengaruhi C karena C lebih senior. Oleh karena itu C dapat menginduksi elektron ke cincin. Dengan demikian C ini dapat mengaktifkan cincin. Oleh karena itu gugus CH3 ini adalah pengarah ortopara. Oleh karena itu kalau kemudian kita punya ini ya, oke,
CH3 di sini, jika kemudian kita reaksikan dengan kita nitrasi gitu ya, dengan NO2+ misalnya ya, maka NO2 itu akan masuk pada posisi orto 2 atau pada posisi para. Itu artinya bahwa gugus metil ini pengarah orto para. Kemudian kita lihat gugus NH2. Atom pertamanya adalah N dan atom keduanya adalah H. Nah, kita tahu keelektronegatifan N karena ini adalah golongan 5A dan H golongan 1A, maka keelektronegatifan N itu lebih besar daripada H. Dengan demikian, H tidak bisa mempengaruhi N. Oleh karena itu, N itu akan mendelokalisasikan elektronnya ke cincin, sehingga dia mengaktifkan cincin. Dengan demikian, dia pengarah orto para. Kemudian gugus NO2. Ini adalah atom pertamanya N, atom keduanya O. N itu lebih elektropositif daripada O, atau O lebih elektronegatif daripada N. Sehingga N itu tidak bisa semaunya, dia harus manut ke O. Maka dia akan tertarik ke O. Sehingga N tidak dapat mendelokalisasikan elektronnya ke cincin, tidak bisa menginduksikan elektronnya ke cincin. Oleh karena itu, N bersifat mendeaktifkan cincin. Nah, gugus NO2 ini itu akhirnya karena dia bersifat mendeaktifkan cincin, maka dia adalah pengarah metal. COOH misalnya. Atom pertamanya C, atom keduanya O. Di mana keelektronegatifan O lebih besar dari C. Berarti C justru yang tertarik ke O. Artinya bahwa C tidak dapat menginduksi elektron ke cincin. Karena dia sudah tertarik ke O, maka dia bersifat mendeaktifkan cincin. Berarti kalau bersifat mendeaktifkan cincin, maka gugus COOH ini adalah pengarah metal. Demikian seterusnya. Nah, contohnya lain lagi. NHCH3 2. Ini atom pertamanya adalah N, atom keduanya bisa C, bisa H. Tapi diambil yang paling tinggi prioritasnya, yaitu C. Jadi atom pertama N, atom kedua C. N lebih elektronegatif daripada C. Berarti C tidak berpengaruh terhadap N. Oleh karena itu, ini bersifat, N-nya akan bersifat mengaktifkan cincin. Makanya dia pengarah orto para. Apapun bentuk struktur ini gugusnya, Anda tinggal mengidentifikasi itu. Misalnya NHCOOCH3, nggak masalah. Kita tahu atom pertamanya N, atom keduanya itu H atau C. Yang lebih prioritas C, berarti kita anggap atom pertamanya N, atom keduanya adalah C. N dengan C lebih elektronegatif N. Berarti C tidak bisa mempengaruhi N. Oleh karena itu N dapat mengaktifkan cincin. Kalau N dapat mengaktifkan cincin, maka dia adalah pengarah orto para. Begitu. Ya. Nah, ini kita coba cek dengan yang ini, benar nggak yang ini? Coba kita tahu, kita cocokkan O dengan H. O lebih elektronegatif, sehingga dia mengaktifkan cincin, maka dia pengarah orto para. COR, atom pertamanya C, atom keduanya O. O lebih elektronegatif daripada C. Berarti C akan tertarik ke O, sehingga dia tidak dapat menginduksi cincin. Berarti dia mendeaktifkan cincin, maka dia pengarah metal. Itu salah satunya. Jadi Anda lebih mudah untuk menentukan gugus ini pengarah orto para ataukah pengarah metal. Dengan cara tadi melihat perbedaan keelektronegatifannya antara C atom nomor 1 dan atom nomor 2.
Saya kira itu kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga Anda dapat mengikuti perkuliahan ini dan dapat memahami konteksnya, sehingga nanti Anda dapat mengerjakan soal-soal atau latihan dengan baik. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.